Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek akhir saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Fadilah. NIM 670217039 dari kelas D3 TK 04103. Di sini proyek akhir saya adalah pemberian makan dan monitoring pakan kucing peliharaan berbasis Android. Latar belakangnya, dalam kehidupan sehari-hari, baik kota maupun pedesaan, terdapat banyak yang memiliki hewan peliharaan, dan salah satu hewan yang sering dipelihara yaitu kucing. Kendala seseorang saat melihara kucing adalah ketika saat berpergian dan memerlukan waktu yang lama, pasti berpikir bagaimana cara memberi makan kucing di rumah. Dengan adanya alat ini dapat mengendalikan makanan hewan terutama kucing dengan cara mengendalikan dengan aplikasi. Kemudian secara otomatis makan kucing yang berada di kandang akan tersedia di tempat. Dan adanya sensor berat pada alat itu dapat melihat makanan tersebut masih tersedia atau tidak, dapat dilihat di handphone melalui aplikasi. Maka berat makanannya yang berada di wadah tersebut akan muncul di aplikasi tersebut. Membangun alat pemberian makan dan monitoring pada pakan hewan untuk memberikan makanan dengan aplikasi smartphone. 2. Memberi makan kucing ketika bepergian dengan melalui aplikasi smartphone. 3. Mengetahui makanan yang berada pada wadah makanan kucing dengan sensor berat atau load cell. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, sistem koneksi menggunakan Node MCU ESP8622 yang sulit untuk terhubung, terutama sulit untuk terhubung pada sensor load cell-nya. Sistem monitoring yang digunakan adalah smartphone. Aplikasi Blink hanya bisa untuk satu alat. Jadi aplikasi Blink ini dapat digunakan untuk satu alat saja, tetapi alat tersebut bisa dapat digunakan untuk beberapa handphone. Nomor 3, penerapan sensor berat untuk mengetahui apakah makanan hewan tersebut sudah habis atau belum yang dikirim tidak terlalu akurat. Metode pengerjaan, yang pertama, analisis. Tahap analisis ini diperlukan untuk komunikasi yang bertujuan agar memahami seluruh kebutuhan perangkat lunak dan batasannya. Tahap selanjutnya, sistem perancangan. Sistem perancangan dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran apa yang harus dikerjakan untuk disiapkan untuk desain sistem, terutama dalam menentukan kebutuhan hardware serta mendefinisikan secara keseluruhan. Selanjutnya, implementasi. Implementasi sistem dilakukan proses pemrograman dipecah menjadi modul-modul yang nanti akan digabungkan pada tahapnya agar mengetahui bahwa yang memenuhi fungsi dan tidak memenuhi. Dan yang keempat, penguji modul-modul gabungan dan dilakukan untuk mengerti perangkat lunak yang dibuat sebelumnya sesuai dengan sistem desain dan mengecekkan masih terjadi kesalahan atau tidaknya. Uji coba dan komunikasi. Tahap terakhir yaitu komunikasi dan uji coba. Seluruh prosedur yang dilakukan disimpan dalam bentuk gambar dan dijadikan bukti yang akurat. Selanjutnya adalah alat dan software. Alat yang pertama adalah Node MCU 8266. Node MCU adalah developer board yang digunakan microcontroller yang merupakan keluarga modul ESP8266 WiFi modul. Jadi sama dengan modul WiFi. Untuk yang kedua, motor servo. Motor servo adalah sebuah motor DC dengan sistem umpan balik tertutup, di mana posisi motornya akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Yang ketiga adalah modul HX711. Itu adalah modul timbangan yang memiliki prinsip kerja mengkonversikan perubahan yang terukur dalam perubahan resistansi. Jadi kalau kita memakai load cell harus dikalibrasiin dulu melalui modul HX711.
Untuk kemudian load cell. Load cell adalah sensor berat, merupakan sensor yang dirancang untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban. Sensor load cell umumnya digunakan sebagai komponen utama pada sistem timbangan digital dan dapat diaplikasikan pada jembatan timbangan yang berfungsi untuk menimbang berat pada truk pengangkut bahan baku. Untuk softwarenya, saya menggunakan Arduino IDE dan Blink. Untuk Arduino IDE, adalah software yang digunakan untuk memprogram di Arduino. Dengan kata lain, Arduino IDE sebagai media untuk memprogram board Arduino. Kedua adalah Blink. Blink adalah platform untuk aplikasi OS mobile, bertujuan untuk mengendalikan modul Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, dan lain-lain. Modul ini sajinya melalui internet. Gambaran rancangan tersebut terdapat alat-alatnya. Yang pertama adalah servo, NoteNCU, HX711, dan load cell. Untuk gambaran ini menyimpulkan adalah alatnya. Ini alatnya dan terdapat tabung di sini. Ini tabung untuk memberikan makanan kucing. Makanan kucing akan dimasukkan ke sini dan akan masuk dan kira-kira full segini. Maka servo akan dikendalikan oleh handphone melalui NoteNCU, akan bergerak membuka dan menumpahkan makanannya ke wadah tersebut. Yang di bawah wadah ini terdapat load cell atau sensor berat. Yang sensor berat tersebut akan mengirim data ke modul HX711 dan akan mengirim data dan menampilkan di aplikasi smartphone. Cara kerja sistem. Untuk load cell atau sensor berat, cara kerja sistemnya adalah dari NoteNCU 8266 ke HX711 dikalibrasi, lalu ke load cell, lalu ketika sudah dikalibrasi dapat mengirimkan data ke smartphone tersebut, maka akan menampilkan data dari kalibrasi load cell tersebut. Jadi beratnya akan ditampilkan di aplikasi smartphone. Untuk cara kerja sistem yang kedua adalah di servo. Servo cara kerjanya adalah dari NoteNCU 8266 akan mengirimkan data ke servo dan ke smartphone, maka smartphone akan mengendalikan servo, lalu servo akan bergerak. Selanjutnya aplikasi Blink. Untuk aplikasi Blink ini tampilan utamanya dimulai dari button ini settingannya ada di sebelah kanannya. Untuk button setting yang pertama adalah V4 ini adalah virtual pin 4. Itu adalah untuk tutup makanan tersebut dari 0 ke 180 derajat. Dan untuk V5-nya, ini pinnya, V5 itu pin, dan V5-nya itu kebalikannya, jadi 180 ke 0. Selanjutnya adalah ini V2 itu LCD setting. Yang tadi kan ada LCD-nya. Untuk penampilan utamanya ada LCD yang paling atas, itu LCD setting. LCD setting menggunakan V2 untuk LCD-nya. Ini slider setting itu untuk mengatur servo untuk tetap pas pada tutup makanannya, slide. Jadi slider ini saya memakai V1. Untuk selanjutnya implementasi alat dan aplikasi. Lihat pada gambar tersebut, alat dapat mengirimkan data ke aplikasi, dan aplikasi dapat mengendalikan alat.
Bisa dijelaskan dengan load cell dapat menampilkan data melalui HX711 dikalibrasi, maka akan mengirimkan data ke aplikasi Blink-nya dan dapat menampilkan data tersebut seperti ada di gambar. Kesimpulan dari alat ini adalah dapat memberikan makan kucing saat berpergian jauh dan dapat memonitoring makan tersebut. Terima kasih atas waktunya dan maaf bila ada salah perkataan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.